Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku petani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan petani cakep. Oke sahabatku petani, pada sore hari ini kita aktivitas di sawah ya. Kita akan mereview pada tanaman kacang tanah, cabai dan jagung. Dari 3 jenis tanaman ini yang kita tumpang sarikan, bagaimana kondisinya setelah dilakukan penyemprotan gulma kemarin. Dan juga telah kita lakukan pendangiran ya, tujuan untuk membantu proses pembuahan biar buah kacang itu lebih maksimal dan tentunya buahnya lebih banyak. Mantap. Oke sahabat petani, jadi simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan membantu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga loncengnya biar selalu aktif mengikuti video terbaru dari petani cakep. Oke, langsung saja kita ke video selengkapnya tentang review tanaman tumpang sari dari kacang tanah, cabai dan jagung. Petani, pada sore hari ini ya kita mau mencoba mereview kacang tanah yang saat ini sudah dilakukan penyiangan. Untuk kacang tanah tersendiri kemarin juga sudah kita lakukan penyemprotan gulma yang videonya sudah kita upload ya. Untuk herbisida yang kita gunakan yaitu Kadril, dan bagaimana setelah dilakukan penyemprotan untuk gulma yang ada di kacang tanah ini, apakah gulmanya benar-benar mati atau tidak. Jadi untuk video kali ini kita akan mencoba mereview ya dari herbisida yang sudah dilakukan penyemprotan kemarin, apakah benar-benar mati untuk gulmanya. Oke sahabat petani, jadi untuk herbisida Kadril yang kemarin kita lakukan penyemprotan pada tanaman kacang tanah memang benar-benar ampuh ya. Untuk kacang tanah tersendiri memang kondisinya agak kerangkat ya. Kerangkat itu bisa dibilang pertumbuhannya berkurang karena efek dari herbisida itu. Tapi selang 3 hari 4 hari setelah penyemprotan, kacang itu akan pulih kembali ya, asal untuk penyemprotannya kondisi kacang itu masih usia muda ya, masih usia muda, belum muncul bunga, itu bisa kita lakukan penyemprotan anti gulma menggunakan Kadril untuk gulma kacang tanah. Ini sudah bersih sekali ya, untuk gulmanya sudah bersih, dan juga dilakukan pendangiran. Pendangiran kita lakukan dengan penarikan bajak manual ya, alat bajak manual yang kita gunakan untuk ini pendangiran, karena kacang tanah itu harus kita lakukan pendangiran, kalau tidak isinya tidak bisa banyak. Kita lakukan pendangiran itu melihat usia kacang tanah ya, sebelum kacang tanah berbunga dan sebelum sulur turun kita lakukan pendangiran. Tujuannya ya tadi untuk memperbanyak isi dari kacang tanah itu tersendiri. Untuk tanaman ini kita tumpang sarikan, yang tengah ini kita kasih jagung putih, terus kita juga ada cabai. Nah nanti cabai ini akan berbuah kalau kacang tanah ini sudah dipanen. Untuk kacang tanah ini mungkin bulan 9 atau 1 bulanan lagi bisa dipanen, karena usia dari kacang tanah itu pendek ya, 3 bulan. Sedangkan untuk cabenya masih segini ya. Nah ini jenis cabai rawit yang kita tanam. Ini besok langsung kita lakukan pengairan untuk kacang tanah ini ya.
dan kita lakukan pemupukan, karena ini belum dilakukan pemupukan. Terus kita lakukan penyemprotan juga sekalian ya besok, biar pertumbuhan kacang tanah ini cepat subur, cepat berbuah, cepat mengisi ya. Untuk penyemprotan besok kita akan review juga jenis obat yang kita gunakan. Tentunya untuk membantu proses pembungaan dan pembuahan, untuk obat yang kita lakukan besok untuk penyemprotan. Untuk kacang tanah tersendiri ini panennya biasanya itu ya kita tebas itu kita jual ke bakul, tidak kita panen sendiri. Sedangkan untuk proses penjualannya seperti itu ya untuk kacang tanah. Ini baru mulai muncul bunga dan tanahnya sudah kering sekali ya. Ini efek dari itu ya, herbisida. Kacangnya seperti ini, tidak itu ya, daunnya itu tidak lebat ya karena baru mau pulih. Nah ini daun yang kecil gitu, ini baru mau pulih, jadi seperti ini ya, masih terlihat kurang subur. Nanti kalau sudah dilakukan pemupukan dan pengairan baru terlihat subur, karena kemarin efek dari herbisida Kadril itu. Untuk tanaman kacang tanah ini kita tanamnya ya sahabat petani, kita tanam ini di musim menginjak musim kemarau ya. Kita tanam kacang tanah setelah tanaman padi. Setelah tanaman padi menginjak musim kemarau sekitar bulan 4 ya, itu kita tanam kacang. Sedangkan untuk umurnya itu 3 bulan ya, kacang tanah itu baru siap dipanen. Umurnya pendek dari kacang tanah daripada jagung. Perawatannya juga mudah. Sebenarnya untuk kacang tanah ini perawatannya tidak usah dipupuk juga tidak apa-apa, tapi kalau kita tetap lakukan pemupukan malah bagus, pertumbuhannya lebih subur dan cepat. Untuk penyemprotannya pupuk daun juga kita lakukan, kita berikan untuk menambah nutrisi pada kacang tanah, dan pupuk daun juga kita berikan. Jadi seperti ini untuk review ataupun video pada sore hari ini. Apabila ada komentar, masukan, tulis saja di kolom komentar. Kita saling berbagi ilmu dalam hal pertanian ya, tentunya dalam tanaman kacang tanah. Untuk kali ini kacang tanah, cabai dan jagung kita tumpang sarikan. Jadi seperti itu ya untuk tahap demi tahap dari perawatan kacang tanah sampai menjelang panen. Paling kita lakukan pemupukan 1 kali dan penyemprotannya itu 2 kali. Penyemprotan 2 kali di saat kacang sudah di usia sekitar
75 hari kalau untuk proses pembungaan dan pembuahan. Terus kalau untuk pertumbuhan bisa dilakukan penyemprotan di usia 30-an hari ke bawah. Oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua para petani. Tetap semangat, tetap selalu bersyukur atas hasil tanaman yang kita tanam di lahan persawahan ataupun di lahan ladang ya. Semoga hasilnya selalu melimpah dan selalu berkah untuk kita semua. Tetap semangat bercocok tanam. Akhir kata dari video kali ini semoga membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu.